Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Thorik Habib dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai anti korupsi, khususnya yaitu pada pembahasan strategi pemberantasan korupsi. Sebelum kita membahas mengenai materi, kita perlu mengenal dulu apa itu korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, atau corpus. Selanjutnya dari bahasa Inggris, dikenal dengan istilah corruption atau korup. Lalu dalam bahasa Prancis dikenal dengan corruption, dan bahasa Belanda dikenal dengan korupti atau korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, ataupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, dari perkara korupsi ini memang kita ketahui bahwa kegiatan korupsi adalah sesuatu yang jahat ya, kegiatan yang memang memanfaatkan jabatan atau melibatkan jabatan atau instansi seperti itu. Nah, bentuk-bentuk korupsi antara lain yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, perbuatan curang, pemerasan, dan kerugian keuangan negara. Ini adalah bentuk-bentuk dari tindak korupsi. Nah, dari pengertian di atas, kita juga dapat melihat ya dampak dari korupsi itu. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dua dampak ya, yaitu yang pertama adalah dampak ekonomi dan kedua adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, dari dampak ekonomi ini akan berdampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ini jelas ya, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga laju investasi ataupun para investor yang akan berinvestasi di negara kita ini akan menjadi rendah. Lalu yang kedua adalah penurunan produktivitas karena pertumbuhan ekonomi yang lambat. Lalu yang ketiga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Lalu yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Lalu yang kelima adalah meningkatnya hutang negara. Nah, selain dari sisi dari dampak ekonomi, ada juga dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Di antaranya adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lalu pengentasan kemiskinan berjalan lambat ya, karena beberapa dana atau beberapa anggaran dikorupsi sehingga pengentasan kemiskinan ini menjadi berjalan tidak maksimal. Lalu terbatasnya akses bagi rakyat miskin ini juga merupakan dampak ya, karena kemiskinan melonjak, jadinya akses untuk rakyat miskin pun menjadi semakin terbatas. Lalu meningkatnya angka kriminalitas. Nah, ini juga berhubungan dengan kemiskinan juga. Jadi semakin tingginya tingkat kemiskinan tentunya akan meningkatkan angka kriminalitas ya. Lalu yang kelima adalah solidaritas sosial semakin langka dan terjadinya demoralisasi. Lalu bagaimana upaya atau strategi yang dapat diterapkan untuk pemberantasan kegiatan korupsi? Berikut ini adalah beberapa upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak korupsi yang dikembangkan oleh United Nations. Yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Beberapa negara di dunia pun sudah membuat atau membentuk lembaga independen ya, yang khusus untuk menangani korupsi. Sebagai contoh adalah Ombudsman. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita pun juga sudah mendirikan lembaga khusus untuk memberantas kegiatan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, ini juga penting dan perlu dilakukan ya, khususnya adanya suatu kewajiban ya bagi pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum ataupun sesudah menjabat. Nah, ini memang perlu dilakukan agar adanya transparansi ya dari pejabat dan juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu adalah melakukan pelelangan dan penawaran untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang bagi di pemerintahan. Nah, ini juga perlu dilakukan ya, agar tidak adanya kegiatan korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat publik. Jadi memang untuk kegiatan kontrak pekerjaan itu memang harus dilakukan pelelangan ya atau penawaran seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu yang dapat dilakukan di poin 3 ini adalah pemerintah harus memberikan akses informasi ya, khususnya akses informasi ini informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini perlu penting dilakukan. Nah, selain itu, selain menyediakan akses informasi, pemerintah juga perlu menyediakan sarana nih bagi masyarakat untuk pelaporan kasus korupsi. Jadi masyarakat ini bisa mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan korupsi yang terjadi. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini penting perlu dilakukan ya. Jadi eh, adanya peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang dapat mendukung dan juga memberikan efek jerah ya kepada pelaku-pelaku tindak korupsi ini. Dan diharapkan juga nantinya dapat mencegah agar tindakan korupsi ini tidak dapat terjadi lagi. Lalu yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini perlu penting dilakukan baik dari pemerintah maupun dari uh, kita sebagai masyarakat ya. Jadi kita perlu memonitoring dan mengevaluasi, khususnya untuk kasus korupsi yang telah terjadi, bagaimana penanganannya dan tindak hukumnya seperti apa. Lalu juga selain itu juga bagi pemerintahan yang sedang berjalan, kita juga perlu mengawasi bagaimana agar tidak terjadi lagi tindak-tindak korupsi. Lalu yang keenam adalah kerjasama internasional. Nah, ini juga perlu penting ya dilakukan kerjasama antara beberapa negara, karena memang ada beberapa kasus korupsi yang memang pelakunya ini dapat melarikan diri atau pergi berkeliaran ke luar negeri ya. Ini kan juga seharusnya tidak patut dilakukan ya, karena memang kasusnya belum selesai dan itu adalah sebuah tindak pelarian ya. Jadi memang kita perlu melakukan kerjasama internasional seperti itu. Lalu selain itu, selain dari 6 strategi yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi, kita juga perlunya ada pembaharuan strategi ya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya bagi kita di tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita lihat dulu data ya yang dikumpulkan oleh Laboratorium Ilmu Universitas Negeri Gadjah Mada, menunjukkan dari tahun 2001 sampai 2015, aparat penegak hukum yang telah memproses hukum perkara korupsi yang dilakukan oleh politisi, legislator, dan kepala daerah sebanyak 1.420 terpidana. Kemudian korupsi yang dilakukan oleh PNS sebanyak 1.115 terpidana dengan total keseluruhan nominal yang dikorupsi mencapai 50,1 triliun. Nah, ini dalam kurun waktu 14 tahun ini, 14 tahun sudah ada tindakan korupsi yang membuat kerugian negara sebesar 50,1 triliun. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa tindakan korupsi ini adalah tindakan yang serius yang perlu diberantas dan dicegah agar tidak terjadi lagi. Selain itu, dalam pidatonya Presiden juga disampaikan bahwa keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari kuantitas perkara dan pelaku yang dipenjara, tetapi juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan kerugian negara yang dapat dicegah dan diselamatkan. Selain itu juga perlu pentingnya meningkatkan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Nah, dari pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 ini, tentunya perlunya ada pembaharuan strategi ya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menitik beratkan pada pencegahan, terutama dalam memberikan jaminan keamanan dan kelancaran berusaha dan berinvestasi. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah optimalisasi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pengembangan proyek strategis nasional melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda bidang intelijen Kejaksaan RI. Nah, ini penting ya, perlu dilakukan optimalisasi pengawalan serta pengamanan ya. Karena proyek-proyek strategis nasional ini biasanya terjadi tindak korupsi di dalamnya. Seperti pemotongan anggaran biaya yang memang diambil oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena banyak sekali sektor-sektor strategis nasional yang memang harus diamankan ya dan diawasi kegiatannya. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan program penegakan hukum yang mendukung investasi. Nah, dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana Kabinet Indonesia Maju ya, pada tanggal 24 Oktober 2019,
Presiden menyatakan tujuan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini juga perlu penting diperhatikan oleh pemerintah karena salah satu terbukanya lapangan pekerjaan baru adalah adanya investor yang menginvestasikan dana di negara kita. Nah, ini juga perlu penegakan hukum yang jelas agar para investor tuh merasa aman untuk berinvestasi di negara kita, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pemulihan dan penyelamatan aset pemerintah, BUMN dan atau BUMD. Nah, ini juga perlu ya adanya pemulihan, karena memang pemulihan ini nanti diharapkannya aset-aset pemerintah daerah maupun aset pemerintah pusat ini akan tertata dengan baik, sehingga tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang keempat adalah pengembangan paradigma Corruption Impact Assessment atau CIA. Nah, salah satu negara yang telah menerapkan CIA ini adalah lembaga Anti-Corruption and Civil Rights Commissions (ACRC) dari Republic of Korea. Nah, ini penting juga karena dari lembaga anti corruption ini atau ACRC ini mereka melakukan analisa mengenai faktor penyebab korupsi dan meningkatkan kualitas undang-undang serta tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat terhindar dari peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini juga perlu kita lakukan ya karena kita harus menitik beratkan bahwa pemberantasan korupsi ini harus dicegah. Jadi jangan sampai terjadi, tapi kalau bisa kita harus mencegahnya terlebih dahulu. Nah, langkah yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan analisa ya dari impact atau dampak dari kegiatan korupsi tersebut lebih mendalam sehingga kita dapat meningkatkan kualitas perundang-undangan dan juga meningkatkan tata kelola pemerintahan kita lebih baik seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.